Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisantri Nur Alika Kusmawahdani dari kelas Manajemen F akan menjelaskan sedikit materi mengenai strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian strategi pendidikan Islam. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Al-Quran dalam menyampaikan pokok-pokok isinya memiliki strategi tersendiri yang mampu diterima oleh semua kalangan dan berbagai tingkat daya nalar pembacanya. Beranjak dari hal-hal yang konkret dapat disaksikan dan diakui, seperti hujan, angin, tumbuh-tumbuhan, petir dan kilat, kemudian beralih kepada hal-hal dogmatis, seperti keharusan mengakui wujud, keagungan, kekuasaan, dan seluruh sifat sempurna Allah SWT. Semua ini kadangkala diungkapkan dengan kalimat bertanya, baik dengan maksud memberikan perhatian, membuat senang, mengingatkan dengan cara yang baik, maupun dengan maksud-maksud lain yang dapat merangsang kesan-kesan Rabbani, seperti tunduk, bersyukur, cinta, dan khusyuk kepada Allah SWT. Setelah itu, baru disajikan berbagai macam ibadah dan tingkah laku ideal untuk menerapkan akhlak Rabbani secara praktis. Pembahasan kedua mengenai paradigma dan strategi pendidikan Islam. 1. Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuk sumber daya manusia terdidik dengan akliyah Islamiyah, pola berpikir Islami, dan nafsiyah Islamiyah, pola sikap yang Islami. 2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas pendidikan. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang ahsanu amalan atau amalan salihah. 3. Pendidikan ditujukan dalam kekaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruknya. 4. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian, sentral keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah SAW. Dengan demikian, Rasulullah merupakan figur sentral keteladanan bagi manusia. Al-Quran mengungkapkan bahwa sungguh pada diri Rasul itu terdapat uswah teladan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Adapun strategi yang dapat arah perkembangan ilmu pengetahuan dilihat dalam rangka berikut. 1. Tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT sebagai Al-Khaliq, menyaksikan kehadirannya dalam berbagai fenomena yang diamati, dan mengagungkan Allah SWT serta mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikannya. 2. Ilmu yang harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah semata, sehingga setiap dimensi kebenaran dapat ditegakkan terhadap siapapun juga tanpa pandang bulu. 3. Ilmu yang dipelajari berusaha untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas, dan tujuan alam semesta. 4. Ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah, sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang, dan segala hal yang terdapat di langit atau di bumi untuk kemaslahatan umat manusia. 5. Ilmu dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan di muka bumi atau pada diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan Islam. 1. Cinta kasih sayang dalam strategi pendidikan Islam.
Kasih sayang merupakan komponen dasar yang utama dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter atau akhlak anak. Seorang guru yang memiliki rasa kasih sayang yang besar akan sangat mencintai profesinya dibandingkan dengan seorang guru yang lebih berorientasi terhadap uang. Demikian juga murid yang dididik dengan rasa kasih sayang akan merasa betah dan lebih cepat mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan kepadanya. Orang tua yang selalu mendidik anak-anaknya dengan rasa cinta dan kasih sayang akan membuat suasana belajar dalam rumah tangga menjadi sangat menyenangkan bagi anak. 2. Keteladanan dalam pendidikan Islam. Bila dicermati historis pendidikan di zaman Rasulullah SAW, dapat dipahami bahwa salah satu faktor terpenting yang membawa beliau kepada keberhasilan adalah keteladanan uswah. Rasulullah ternyata banyak memberikan keteladanan dalam mendidik para sahabatnya.